Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Pramudiani, Prodi Akuntansi Pagi semester 6. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas praktek perpajakan saya. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah praktek perpajakan saya. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang cara pengisian dan perhitungan formulir 1721A1. Baik, di sini saya akan membacakan soal yang pertama. Di sini saya mengambil soalnya dari PT Citra Raya. Bapak Putra, pegawai pada perusahaan PT Citra Raya sejak 2018 dengan NPWP 08 178 554 2123 000. Sudah menikah dan memiliki anak satu. Memperoleh gaji sebulan sebesar 6 juta rupiah. PT Citra Raya mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan, premi jaminan kematian, dan premi jaminan kecelakaan kerja dibayar oleh premi masing-masing 0,30% dan 0,50% dari gaji. PT Citra Raya menanggung iuran jaminan hari tua setiap bulan sebesar 3,70%, sedangkan Bapak Putra membayar iuran hari tua sebesar 2% dari gaji per bulan. Di samping itu, PT Citra Raya mengikuti program pensiun untuk pegawainya. PT Citra Raya membayar iuran pensiun untuk Bapak Putra ke dana pensiun yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan setiap bulan sebesar 250.000. Sedangkan Bapak Putra membayar iuran pensiun sebesar 100.000 pada bulan Juni 2020. Bapak Putra hanya menerima pembayaran berupa gaji. Oke, baik, langsung saja kita langsung ke cara pengisian formulir 1721A1. Yang pertama di sini ada NPWP pemotong. NPWP pemotong ini adalah NPWP PT Citra Raya. NPWP perusahaan ya. Di sini ada NPWP-nya, nomor NPWP 0111122105444000. Dan di sini ada nama pemotong. Nama pemotong ini adalah nama perusahaan. Nama perusahaannya adalah PT Citra Raya. Dan kemudian di sini ada identitas penerima penghasilan yang dipotong. Identitas ini adalah identitas orang pribadinya. Yang pertama ada NPWP-nya, nomor NPWP-nya adalah 081785542123 Dan kemudian ada NIK-nya juga, sesuaikan dengan NIK orang pribadi ini. Dan kemudian ada nama Bapak Putra. Dan kemudian ada alamatnya juga, alamatnya Jalan Sadang Raya nomor 20 Purwakarta. Dan kemudian ada status atau jumlah tanggungan keluarga untuk PTKP. Dikarenakan di sini statusnya si Bapak Putra ini menikah, kawin, tapi tidak mempunyai anak, berarti di sini kawin satu. Dan kemudian nama jabatan si Bapak Putra ini sebagai karyawan. Dan kemudian karyawan asing tidak, karena si Bapak ini berdomisili Indonesia. Dan kemudian jenis kelamin, ini jenis kelamin laki-laki ya, maaf tadi ada yang kelewat. Dan kemudian langsung aja ke rincian penghasilan dan perhitungan PPh pasal 21. Yang pertama itu ada gaji sebesar 6 juta. Seperti yang dijelaskan di soal, gaji Bapak Putra ini sebesar 6 juta. Kemudian ada tunjangan PPh-nya tidak ada, tunjangan lainnya tidak ada, honorarium dan imbalan lain sejenisnya tidak ada, dan langsung ada premi asuransi yang dibayarkan pemberi kerja itu sebesar 48.000. Kemudian penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan gak ada, tantim tidak ada, langsung ke jumlah penghasilan bruto. Cara menghitung jumlah penghasilan bruto itu dari pertama sampai akhir dijumlahkan, dari gaji sampai tantim, dari nomor 1 sampai nomor 7 dijumlahkan dan jumlahnya sebesar 6.048.000. Dan kemudian ada pengurangan. Pengurangan itu ada biaya jabatan, biaya pensiun sebesar 302.400.
Kemudian ada iuran pensiun atau iuran THT sebesar 320.000. Dan kemudian ada jumlah pengurangan. Jumlah pengurangan ini yang nomor 9 sama yang nomor 10 dijumlahkan. Yang ini ya 302.400 ditambah 320.000 sama dengan hasilnya 622.400. Kemudian ada jumlah penghasilan neto. Jumlah penghasilan neto itu dari nomor 8, poin nomor 8 yang ini yang 6.048.000 ditambahkan dengan 622.400 rupiah. Totalnya jadi 5.425.600 rupiah. Jadi ini yang poin 8 sama yang poin 11 itu dijumlahkan. Hasilnya segini. Kemudian ada penghasilan neto tidak ada, dan ada jumlah penghasilan neto untuk perhitungan PPh pasal 21 disetahunkan. Jadi si gaji Bapak Putra ini dikali 12. Dikali 12 ya ini semua. Sebesar 65.107.200. Kemudian ada juga penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Itu PTKP-nya 63 juta rupiah. Dan kemudian ada penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan. Itu 65.107.200 rupiah dikurangi 63 juta itu hasilnya 2.107.200 rupiah. Ini dikurangi ini ya hasilnya sama dengan ini. Dan kemudian ada PPh pasal 21 atas penghasilan kena pajak. Kena pajak itu sebesar 105.360 rupiah. Kemudian ada PPh pasal yang telah dipotong masa sebelumnya, tidak ada. PPh pasal 21 terhutang itu sama ya. Ini dijumlahkan ini, karena ini tidak ada jadi hasilnya tetap sama dengan yang ini. 105.360 rupiah. Kemudian di sini ada NPWP. NPWP ini NPWP pemotong. Jadi NPWP yang memotong ininya ya. Dan ada namanya Santiana Andini, nama pemotongnya. Kemudian ada tanggal dan tanda tangan. Tanggal pemotong ini ya dipotongnya tanggal 31 bulan 12 2020. Kemudian di sini tanda tangan pemotongnya. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Maafkan saya jika ada kesalahan dalam cara menghitung, penyebutan atau melafalkan kata-katanya. Baik, terima kasih untuk telah menonton video saya. Saya ucapkan terima kasih banyak juga kepada dosen pengampu saya, dosen matkul praktek perpajakan saya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi dan saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.